Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 130. Saat sedang dalam perjalanan pulang ke batalion, Samba melihat ada mobil yang berhenti di pinggir jalan. Ada seorang perempuan yang mondar-mandir juga di sekitar mobil itu, kelihatan seperti sedang bingung. Samba memperhatikan wanita itu, ternyata di bagian depannya ada asap yang mengepul. Jalanan kebetulan sepi. Samba sebagai seorang abdi negara tentu merasa khawatir. Dia langsung menepikan mobilnya hanya sekian meter di depan mobil wanita itu, lalu turun untuk menghampirinya. "Kenapa mobilnya?" tanya Samba. Wanita itu menoleh, dan ternyata orang itu adalah Jelita. Kali ini, Jelita yang tidak memakai topi maupun masker langsung dikenali oleh Samba. Tadi, Samba menatap prihatin kepada wanita itu, tapi begitu tahu bahwa dia adalah Jelita, seketika ekspresi Samba berubah dingin. "Kenapa mobilnya?" ulang Samba. Namun, kali ini tidak ada nada perhatian sama sekali. Seolah, Samba bertanya secara ogah-ogahan. Mau bagaimana lagi? Samba sudah terlanjur berhenti bahkan turun dari mobilnya untuk menghampiri Jelita. Kalau tiba-tiba dia kembali ke mobilnya dan pergi, kesannya jadi aneh sekali. Sementara itu Jelita sendiri sebenarnya juga kaget yang datang padanya adalah Samba. Dia tahu ini hanya kebetulan, tetapi sudah berkali-kali kebetulan mempertemukan mereka. Sejenak, Jelita sampai ingat dengan perkataan Inces. Jelita langsung menggelengkan kepalanya dengan keras. "Duh, apa sih yang kamu pikirin, Jelita?" Batinnya merutuki diri sendiri. Samba menatap aneh kepada Jelita yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan keras begitu. "Hei, saya tanya mobilmu kenapa?" Jelita gelagapan. Itu. Mobilnya tiba-tiba mogok dan berasap. Entah karena apa, aku nggak paham sama mobil. Kenapa nggak menghubungi jasa truk derek saja supaya bisa dibawa ke bengkel? Jelita menghela napas lesu. Baterai HP-ku ngedrop. Jadi nggak bisa ngehubungin siapa-siapa. Tadi mau ngecas di mobil, tapi takut konslet karena mobilnya berasap. Mana? Lupa nggak bawa pawang juga. Jelita benar-benar bingung sekarang. Mobilnya mogok bukan di jalan besar, melainkan di jalanan kecil yang jarang dilewati orang. Lebih buruknya, jalanan ini hanya didominasi oleh tanah kosong dan pepohonan saja karena memang jalur dalam. Setiap kendaraan yang lewat di jalan ini biasanya selalu mengebut karena memang sepi. Mungkin mereka khawatir ada begal atau semacamnya. Sejak mogok tadi, Jelita sudah berusaha melambai-lambai dan berteriak kepada kendaraan yang lewat, tapi hasilnya tak satu pun berhenti. Mereka malah semakin mengebut. Jelita sempat berpikir, apa jangan-jangan para pengendara yang lewat itu mengira Jelita adalah komplotan begal yang pura-pura minta tolong kepada pengguna jalan. Kalau gitu pantas saja nggak ada yang mau berhenti, gumam Jelita pelan. Samba memperhatikannya, dan mendengar gumaman pelan Jelita. "Kenapa?" Enggak. Itu. Dari tadi aku udah berusaha minta tolong ke kendaraan yang lewat, tapi mereka semua malah ngebut. Kayaknya mereka ngira aku komplotan begal yang suka menjebak orang lewat di jalanan sepi." Samba tanpa sadar terkekeh geli, membuat Jelita seketika menoleh. Biar saya periksa mobilnya." Samba buru-buru memasang ekspresi dingin lagi. Sesaat setelah Jelita melihat dirinya terkekeh, Samba membuka kap mesin mobil, dan benar saja asap langsung membumbung tebal keluar dari mesinnya. Samba sampai tersedak karena asap itu. "Kakakmu nggak apa-apa, kan?" tanya Jelita khawatir kala melihat asap tebal dari mobilnya itu menerpa wajah Samba.
Nggak apa-apa. Samba memeriksa mesin mobil itu. Keningnya langsung mengerut. Sementara Jelita, dia terus memperhatikan dengan cemas. Ini harus panggil montir dan dibawa ke bengkel. Jelita langsung lesu. Duh, gimana ya? Samba langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor truk derek dan montir yang dia kenal. Cukup lama Samba berdiskusi di panggilan. Jelita mendengar. Sedikit-sedikit masalahnya, bahwa posisi mobil Jelita berada di jalur dalam. Setelah panggilan selesai, Samba kembali mendekati Jelita. Saya sudah panggil truk derek untuk bawa mobilmu ke bengkel. Mungkin akan lama karena jalan ini berada di jalur dalam. Jelita mengangguk. Makasih banyak ya. Aku nggak tahu lagi harus gimana kalau nggak ada kamu. Samba tidak menanggapi ucapan terima kasih Jelita. Dia malah cuek memainkan ponselnya. Sebenarnya, Samba tidak melakukan apa-apa dengan ponsel itu. Dia hanya sekadar menggeser-geser menu saja hanya agar tidak merasa canggung berduaan dengan Jelita. Samba sebenarnya berencana langsung meninggalkan Jelita saja setelah membantu menghubungi truk derek untuk mobilnya, tapi melihat ekspresinya entah mengapa Samba malah iba. Bukannya langsung kembali ke mobil, Samba malah berdiri saja di situ. Karena truk dereknya lama, Jelita kelihatan risau. Samba menyerah. Dia juga tidak tega kalau membiarkan dia menunggu sendirian di jalan sepi begini. Mau saya antar pulang? Truk dereknya mungkin masih lama, tawar Samba. Aku sebenarnya mau ke tempat kakak, tapi karena masih jauh ya udah nggak apa-apa. Pulang ke apartemen aja. Samba mengangguk. Jelita segera mengikuti Samba masuk ke mobilnya. Begitu mobil melaju, suasana benar-benar hening. Tak satupun dari mereka ada yang bicara satu sama lain. Samba tidak berminat memulai obrolan apapun, pun dengan Jelita sendiri. Dia masih lumayan grogi karena tiba-tiba Samba datang secara kebetulan untuk menolongnya. Sesampainya di parkiran apartemen, Jelita langsung buru-buru turun. Sekali lagi, makasih udah nolongin aku. Jelita membungkukkan badannya dengan tulus. Kapan-kapan, aku pasti balas budi. Samba tidak sempat mengatakan apa-apa karena Jelita buru-buru pergi. Namun, saat Samba hendak menyalakan mesin mobilnya untuk pergi, dia menemukan dompet Jelita tertinggal di mobilnya. Ini, kan? Samba buru-buru turun dari mobil untuk mengejar Jelita. Hei, panggil Samba. Jelita yang sudah beberapa langkah di depan Samba berhenti dan menoleh. Ada apa? Samba mendekati Jelita dan mengulurkan tangannya. Ini dompet kamu ketinggalan di mobil. Jelita langsung mengambil dompetnya. Makasih. Jelita hendak kembali berjalan, tapi mendadak kepalanya terasa sangat pusing. Selain itu, pandangannya juga mulai kabur dan bergoyang. Jelita seketika berhenti berjalan dan berusaha mengedip-ngedipkan matanya. Jelita merasakan ada liguid yang mengalir dari rongga hidungnya. Rasanya seperti seseorang yang sedang pilek, tetapi jauh lebih tidak nyaman. Kenapa? Samba mengernyit melihat Jelita yang mendadak berhenti berjalan dan kelihatan menundukkan kepalanya. Samba menarik bahu Jelita sampai wanita itu berbalik. Samba membelalak saat melihat darah sudah mengalir dari lubang hidung Jelita. Maaf. Aku nggak apa-ap, kepala Jelita keliengan. Pijakan kakinya juga mendadak lemah. Hei, hidung kamu keluar darah. Samba panik, sayangnya Jelita malah sudah lebih dulu tak sadarkan diri di pelukan Samba. Jelita lemas sekali dan pada akhirnya pingsan. Samba tidak mungkin juga meninggalkan Jelita di parkiran apartemen dalam kondisi seperti itu. Kalau terjadi sesuatu dan Jelita kenapa-kenapa,
Samba pasti akan menerima tuduhan kriminal meski dia tidak melakukan apapun. Akhirnya, Samba menggendong Jelita dan memasukkannya ke dalam mobil. Susah sekali mengurusi orang tak rahmatkan diri di mobil, sebab Samba harus menjaga keseimbangan Jelita dan memasangkan seat belt-nya juga. Samba segera melaju ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi Jelita. Sampai di rumah sakit, Jelita langsung diperiksa oleh dokter. Beberapa orang yang ada di rumah sakit kelihatan sekali mengenali Jelita saat Samba membawanya ke rumah sakit. Samba sedikit risih saat beberapa pengunjung rumah sakit bahkan terang-terangan memotret Samba yang sedang menggendong Jelita. Dia khawatir akan terjadi gosip viral. Berikutnya, setelah diperiksa, untungnya tidak ada masalah yang parah. Jelita juga sudah dipindahkan dari UGD ke ruang rawat inap setelah harus memakai infus untuk mengembalikan cairan tubuhnya yang kurang. "Jadi, bagaimana keadaannya, Dok?" tanya Samba. Beliau kecapean, perutnya kosong, dan badannya juga demam. "Saya tahu saudari Jelita adalah publik figure, sudah pasti waktu istirahatnya sedikit. Namun, setidaknya saudari Jelita harus memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya." Sepertinya beliau cenderung melupakan makan ketika banyak kegiatan. "Saya juga memeriksa kondisi lambungnya, dan sudah tampak tanda-tanda gangguan asam lambung." Mungkin terdengar sepele, tetapi kalau dibiarkan terus-menerus lama-lama akan merusak badannya, jelas sang dokter. Samba menatap prihatin kepada Jelita. "Lalu, apa solusinya, Dok?" "Saya akan meresepkan beberapa obat dan vitamin untuk saudari Jelita. Itu bisa diminum sesuai ketentuan yang ada dan pastikan harus habis semuanya. Hanya saja, vitamin dan obat itu tidak akan membantu kalau saudari Jelita tidak mengatur pola hidupnya sendiri. Bagaimanapun, obat dan vitamin hanya untuk membantu memulihkan kesehatannya saja. Beliau harus istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi, sekalian sempatkan olahraga setidaknya 30 menit per hari untuk daya tahan tubuh lebih baik." Samba mengangguk saja mendengar semua saran dokter itu. "Baik, Dok. Kalau begitu, saya permisi dulu." Dokter itu kemudian keluar dari ruang rawat inap Jelita, dan Samba mengikutinya untuk mengurus beberapa administrasi yang diperlukan di resepsionis. Cukup lama Samba mengurus administrasi pengobatan Jelita. Masalahnya, ada banyak hal dari data diri Jelita yang Samba sendiri tidak tahu. Setelah beres, dia kembali masuk ke ruang rawat inap Jelita. Ternyata, wanita itu sudah rahmater. "Samba, maaf udah ngerepotin kamu," ucap Jelita pelan. Samba mengangguk. "Lia." Namun, ekspresinya tetap saja sangat dingin. Samba masuk ke ruang rawat inap Jelita lagi untuk memeriksa keadaannya. Ternyata dia malah sudah bangun. Samba jadi tidak nyaman kalau hanya berdua saja dengannya. "Saya keluar dulu, mau cari makan," kata Samba beralibi. "Nanti saya bawakan kamu makanan dari kantin. Kata dokter kamu harus makan supaya ada tenaga." Jelita mengangguk. Tanpa banyak membuang waktu, Samba langsung pergi ke kantin untuk membeli makanan. Sebenarnya pengobatan Jelita sudah include dengan menu makanan dari rumah sakit. Namun, Samba tahu makanan rumah sakit pasti tidak akan menggugah selera makan Jelita dan datangnya juga sesuai jadwal. Tadi Samba sempat bertanya sedikit kepada perawat yang memeriksa infus Jelita apakah dia boleh makan makanan di luar menu rumah sakit, dan ternyata diperbolehkan asalkan tidak boleh terlalu berlemak atau pedas. Saat Samba kembali dari kantin, rupanya di depan ruang rawat inap Jelita sudah banyak orang yang berkumpul. Semuanya mengenai Jelita saat Samba menggendongnya masuk rumah sakit tadi, jadi mereka ingin melihatnya.
Terlihat ada beberapa perawat dan juga satpam yang berusaha menghalau mereka yang mau melihat jelita. Mereka sudah memperingatkan bahwa pasien sedang dalam perawatan sehingga tidak boleh dikunjungi sembarangan. Namun, orang-orang itu tidak mendengarkan. Dan tetap saja berdesakan mau melihat jelita. Astaga! Keluh Samba. Samba segera menerobos kerumunan itu dan masuk ke ruangan jelita. Ada 2 perawat yang menjaga jelita di dalam. Mereka ingin memindahkan jelita tetapi tidak bisa keluar. Kenapa di luar tidak kondusif begitu? Tanya Samba kesal. 2 perawat wanita itu menunduk. Wajah mereka juga kelihatan panik. Kami sudah berusaha, tapi terlalu banyak yang berkumpul. Saudari jelita harus segera dipindahkan dari ruangan ini ke ruang rawat inap lainnya. Oke. Jadi bagaimana? Kita dorong stretcher ini. 2 perawat itu tampak berpandangan, mereka ragu. Membawa jelita di atas stretcher membutuhkan akses yang luas. Sayangnya, orang-orang di depan ruangan jelita sangat padat. Kalau memaksa menerobos, bisa jadi stretcher jelita yang akan dihadang. Jelita sendiri juga kelihatan takut. Dia senang memiliki penggemar yang suka padanya, tetapi di situasi-situasi tertentu, jelita juga takut. Rasanya seperti diteror oleh orang-orang yang tidak dikenal. Samba mendecak. Dia langsung menarik lengan jelita dan merangkulnya. Selimut digunakan untuk menutupi kepala jelita dan wajahnya agar tidak dipotret oleh orang-orang. Itu. Kalian berdua bantu lindungi saya, pinta Samba kepada 2 perawat wanita itu. Baik, Pak. Mereka berdua keluar dulu untuk berkoordinasi dengan perawat dan satpam yang sejak tadi menahan massa yang berkumpul, baru setelahnya mengabari Samba bahwa jalan sudah dibukakan. Samba berjalan keluar bersama jelita dengan selimut yang menutupi kepala dan separuh wajah jelita. Orang-orang itu beringas sekali. Mereka mengarahkan kamera ponsel di depan wajah jelita dan Samba. Berhubung situasinya ribut, Samba harus ekstra kuat menahan tubuh jelita yang masih lemah. Sialnya, saat baru saja menerobos kerumunan orang-orang itu, salah seorang dari mereka secara lancang menarik selimut jelita dan membuat wajahnya terekspos dengan jelas. Jepretan kamera semakin brutal. Samba harus buru-buru membawa jelita pergi dari sana, tapi sayangnya orang-orang itu sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu foto jelita bersama Samba dan skinship mereka yang lumayan dekat. Jelita akhirnya dipindahkan ke ruang rawat inap VIP yang lebih aman. Di sana, Inces datang dengan heboh setelah mendengar kalau jelita dibawa ke rumah sakit. Jelita sayang. Oh my god. Lo nggak apa-apa, kan? Inces dengan suara cemprengnya yang menggelegar langsung masuk ke ruang VIP jelita. Samba nyaris terlonjak kaget mendengar kehebohan Inces. Wanita jadi-jadian itu langsung saja mendekap jelita erat-erat. Aduh, jangan keras-keras dong, gue nggak bisa napas tahu, protes jelita. Inces hanya cengengesan. Maaf, dong. Habisnya gue khawatir banget. Kok lo tahu gue dibawa ke rumah sakit? Gue, kan belum ngecat elo. Inces menyeringai. Dia mendekatkan bibirnya yang dipoles lipstik merah cabai ke telinga jelita. Foto lo yang digendong sama Mas Ganteng ada yang viralin lagi, makanya gue langsung kas ke rumah sakit. Jelita kaget. Apa? Samba penasaran dengan apa yang dibisikkan oleh Inces ke jelita, apalagi wajah wanita. Jadi-jadian itu menyeringai nakal, membuat Samba merinding. SSSTTT. Nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang lo udah aman. Inces kemudian ganti menatap Samba yang sejak tadi hanya berwajah datar. Ditatap. Lekat-lekat begitu oleh Inces seketika membuat bulu kuduk Samba meremang. Au. Mas Ganteng,
Makasih banget udah nolongin Jelita ya. Jelita ini emang kecapean, udah disuruh istirahat malah semua tawaran job diambil. Entah apa yang mau dikejar sebenarnya. Bukannya buru-buru nikah malah ngejar karir mulu. Samba tidak merespon apa-apa pada penjelasan Inces. Apa yang dikatakan olehnya kurang lebih sama dengan yang dikatakan dokter tadi, jadi Samba tidak kaget. Abis gimana ya? Mau kawin atau nyari laki? Hatinya masih tersandera sama masa. Lalu sih, Imbu Inces keceplosan. Jelita melotot kaget. Sungguh, dia malu sekali. Sementara Samba yang mendengar itu mengernyit bingung. Masa lalu, apa?